Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwa Fikri Al-Ghifari dengan NIM 25010121. Sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya matematika dasar di nomor 21 saya. Selanjutnya, saya akan menerangkan pengantar dan latar belakang materi saya. Turunan yang merupakan salah satu konsep fundamental dalam matematika yang memiliki aplikasi luas dalam fisika, teknik, dan analisis gerak. Dalam kinematika, turunan pertama fungsi posisi terhadap waktu menghasilkan kecepatan dan turunan kedua menghasilkan perkecepatan. Presentasi ini akan menyelesaikan dua studi kasus nyata menggunakan konsep turunan untuk menganalisis gerak kereta dan partikel. Selanjutnya, konsep dasar yang akan saya gunakan adalah konsep kecepatan terhadap V. V terhadap T sama dengan ds per dt. Laju perubahan posisi terhadap waktu. 2. Perkecepatan terhadap A terhadap T. Maksudnya dV per dt sama dengan d pangkat 2 s per dt pangkat 2. Laju perubahan kecepatan terhadap waktu. 3. Titik stasioner kecepatan. A terhadap t sama dengan 0, maka kecepatan mencapai nilai maksimum atau minimum lokal. 4. Partikel berhenti sesaat. V terhadap t sama dengan 0, kecepatan 0 bisa berbalik arah atau tidak. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 1. Diketahui S terhadap T sama dengan 2T pangkat 3 kurangi 15T pangkat 2 tambah 36. Dengan posisi S sama dengan posisi meter, T sama dengan waktu atau detik, internal waktu 0 lebih kecil terhadap T lebih kecil terhadap 6. Ditanyakan fungsi kecepatan V terhadap T dan perkecepatan A terhadap T. Waktu T saat kecepatan maksimum pada interval tersebut. Nilai kecepatan maksimum dan perkecepatan saat itu beserta interpretasi. Selanjutnya, penyelesaian soal nomor 1 turunan. Turunan pertama, kita akan menyebutkan V terhadap T sama dengan S pangkat 1 terhadap T sama dengan D per dt. 2T pangkat 3 kurangi 15T pangkat 2 tambah 36T tutup kurung. Ini kurang ya, tutup kurungnya kelupaan belum dimasukkan. Selanjutnya kita ubah ke turunan pertama. V terhadap T sama dengan 6T pangkat 2 kurangi 30T tambah 36. Turunan kedua, perkecepatan. A terhadap T sama dengan V pangkat 1 terhadap T sama dengan D per dt. 6T pangkat 2 kurangi 30T tambah 36. A terhadap T sama dengan 12T kurangi 30. Mari mencari titik kritis, cari titik stasioner kecepatan. A terhadap T sama dengan 0. 12T kurangi 30 hasilnya 0. T hasilnya 2,5 detik. Jenis titik stasioner karena A aksen T terhadap T sama dengan 12 lebih dari 0, maka T sama dengan 2,5 adalah mencari titik minimum lokal kecepatan. Evaluasi di kunjung internal. Evaluasi V terhadap T di T sama dengan 0, 2,5 dan 6. V terhadap 0 sama dengan 6 terhadap 0 pangkat 2 kurangi 30 terhadap 0 tambah 36. Hasilnya 36 meter per detik. Selanjutnya, V terhadap 2,5 sama dengan 6 terhadap 2,5 pangkat 2 kurangi 30 pangkat
maksudnya 30 terhadap 2,5 tambah 36 hasilnya minus 1,5 meter per detik. Selanjutnya, V terhadap 6 sama dengan 6 terhadap 6 pangkat 2 kurangi 30 terhadap 6 tambah 36, 72 meter per detik. Kesimpulan kecepatan maksimum pada interval 0 sampai 6 adalah 72 meter per detik di T6 detik. Selanjutnya, interpretasi fisik. Hasil akhir kecepatan maksimum Vmax sama dengan 72 meter per detik. Kecepatan pada T6 A terhadap 6 sama dengan 12 terhadap 6 kurangi 30, hasilnya 42 meter per detik. Interpretasi pada titik ke-6, kereta melaju dengan kecepatan 70 meter per detik sampai kurang lebih sekitar 259 km per jam. Perkecepatan masih positif 42 meter per detik, artinya kereta masih terus bisa bertambah kecepatan. Jika lintasan memungkinkan, kecepatan akan terus meningkat setelah detik ke-6. Soal kedua, gerak partikel posisi. Diketahui S terhadap T sama dengan T pangkat 3 kurangi 9T pangkat 2 tambah 24T kurangi 10. Dengan posisi S sama dengan posisi meter, T sama dengan waktu atau istilah detik, interval waktu 0 lebih kecil terhadap T lebih kecil terhadap 8. Ditanyakan fungsi kecepatan V terhadap T dan perkecepatan A terhadap T. 2. Waktu T terhadap T saat partikel berhenti sesaat. V terhadap T sama dengan 0 pada 0 kurang lebih kecil terhadap T lebih kecil terhadap 8. Analisis apakah partikel berbalik arah pada waktu-waktu tersebut. Oke, kita akan lanjut dalam pengerjaannya. Turunan pertama, kecepatan V terhadap T sama dengan S pangkat 1 terhadap T sama dengan 3T pangkat 2 kurangi 18T tambah 24. Turunan kedua, perkecepatan A terhadap T sama dengan V1 terhadap T sama dengan 6T kurangi 18. Mencari waktu berhenti. Syarat berhenti sesaat V terhadap T sama dengan 0, 3T pangkat 2 kurang 18T tambah 24 sama dengan 0, kita faktorkan menjadi 3 bagian. T pangkat 2 kurangi 6T tambah 8 hasilnya 0. T, maka kita sudah temukan T kurang 2 dan T kurang 4 hasilnya 0. T bisa bernilai 2. T sama dengan 2 detik atau T sama dengan 4 detik. Kedua nilai berada dalam interval 0 sampai 8. Analisis tanda kecepatan sekitar titik berhenti. Untuk T sama dengan 2, V terhadap 1 sama dengan 9, lebih besar dengan 0 bergerak maju. V terhadap 3 sama dengan min 3 lebih kecil 0 bergerak mundur, berbalik arah dari positif ke negatif. Untuk T sama dengan 4, V terhadap 3 sama dengan minus 3 lebih kecil terhadap 0, V terhadap 5 sama dengan 9 lebih besar terhadap 0. Berbalik arah dari negatif ke positif. Kesimpulan, partikel berbalik arah di kedua waktu berhenti tersebut.
Visualisasi grafik V terhadap T. Grafik V terhadap T sama dengan 3T pangkat 2 kurangi 18T tambah 24. Parabola terbuka ke atas. Koefisien T pangkat 2 positif. Memotong sumbu T di T sama dengan 2 dan T sama dengan 4. Daerah T lebih kecil terhadap 2, V terhadap T lebih besar terhadap 0, partikel maju. 2 lebih kecil terhadap T lebih kecil terhadap 4, V terhadap T lebih kecil terhadap 0, partikel mundur. T lebih besar daripada 4, V terhadap T lebih besar dengan 0, partikel maju lagi. Analisis perubahan kesimpulan umum arah. 1. Turunan pertama V terhadap T menggambarkan kecepatan. Turunan kedua A terhadap T menggambarkan perkecepatan. Kecepatan maksimum dalam interval tertutup harus dicek di titik-titik stasioner dan ujung interval. Partikel berbalik arah jika V terhadap T berubah tanda sekitar titik berhenti. Aplikasi nyata analisis gerak kendaraan, robot, simulasi fisika. Oke, untuk presentasi saya hari ini sekian. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang baik dalam mempresentasikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.